Shalom, kita berjumpa dalam kasih Tuhan. Pada saat ini kita merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita bersama. Karena itu wujud syukur kita kepada Tuhan. Kita selalu rindu untuk ada di hadapannya. Maka pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang saya telah siapkan dalam kitab Perjanjian Lama, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Sekali lagi, Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai ayat 9. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita telah membaca kisah Abraham yang mengalami atau menerima panggilan daripada Allah. Kita telah melihat bagaimana hidup Abraham, bagaimana respon Abraham dituntun, dipanggil oleh Allah. Karena itu, pada saat ini, kita mau merenungkan bagian ini. Saya rindu membagikan berkat ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian dengan tema yaitu rahasia untuk diberkati. Sekali lagi, kita akan melihat tema hari ini, yaitu rahasia untuk diberkati. Kita melihat sepintas bahwa Abraham adalah tokoh yang fenomenal, tokoh yang terkenal di dalam Alkitab. Oleh karena sikap dan tanggung jawab di hadapan Allah, iman yang dibuktikan di hadapan Tuhan, membuat Abraham memiliki nama yang baik dan diperhitungkan oleh Allah. Karena itu, bagaimana Abraham bisa diberkati? Apa rahasianya? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Abraham? Di saat ini, dalam kondisi kita masih berjalan dalam proses kehidupan beriringan dengan pandemi COVID-19. Kita masih merasakan ada berbagai macam kesulitan yang terjadi. Bagaimana kita bisa bergerak, bagaimana kita bisa melangkah, sehingga apa yang dialami oleh Abraham menerima berkat-berkat daripada Allah, itu juga kita raih. Kita melihat Abraham menjadi teladan kita. Yang pertama adalah, ternyata Abraham hidup taat di hadapan Allah. Sekali lagi, mengapa Abraham diberkati oleh Tuhan? Yang pertama adalah Abraham taat kepada Allah. Ketika Abraham pada saat itu ada di lingkungan keluarganya, ada di dalam zona nyamannya, Allah memberi tanggung jawab yang besar. Pergilah dari negeri ini, dari sanak saudaramu ke tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Dalam konteks ini Abraham menunjukkan ketaatan, Abraham menunjukkan kesetiaannya kepada Allah. Ayat 1 dan ayat yang kedua itu memberi penegasan bahwa ternyata Abraham ada di lingkungan saudara-saudaranya, dan kita bisa meyakini bahwa apa yang dimiliki oleh Abraham bersama dengan orang tua sanak saudaranya itu menjamin hidupnya untuk hidup tentram, untuk hidup sejahtera. Kita bisa berkata bahwa pada saat itu Abraham ada di zona nyaman. Ada dalam sebuah lingkungan yang mengenakan. Tetapi ketika Allah datang memanggil, Allah berkata bahwa engkau harus pergi dari tempat ini ke negeri yang akan kutunjukkan. Ini persoalannya. Kalau Allah berfirman bahwa dia berkata pergilah ke Australia, karena di Australia itu saya akan menjamin engkau bersama dengan keluargamu dan akan kutunjukkan pemeliharaanmu sama seperti pemeliharaan engkau dari Allah yang saya tunjukkan selama di lingkungan keluargamu. Itu masuk akal. Abraham bisa dengan mereka bilang dengan legowo untuk mengikuti panggilan Tuhan. Tetapi Abraham ini sama sekali tidak diberitahu apa tujuan dia untuk dipanggil oleh Allah. Dia katakan, pergilah dari sini, dari tempatmu sekarang ke tempat yang akan kutunjukkan. Dari sini kita melihat
bukti ketaatan Abraham. Abraham tidak memperhitungkan posisinya yang ada sekarang. Abraham melihat memandang jauh ke depan apa yang menjadi rancangan Allah. Sebab bila Abraham melihat di sekelilingnya pada saat itu, ada banyak hal yang membuat dia tidak bisa meninggalkan lingkungannya, tidak bisa mengikut apa kata Tuhan, tidak bisa mengatakan bahwa Tuhan ini diriku, bentuklah apa yang menjadi kehendak-Mu. Karena pada saat itu Abraham ada di lingkungan situasi yang nyaman, ada dalam zona yang betul-betul tidak bisa untuk ditinggalkan. Tetapi karena Abraham tahu bahwa Allah yang dia sembah, Allah yang dia percaya adalah Allah yang maha tinggi, Allah yang melihat seluruh kehidupannya, Allah yang memperhitungkan apa yang ada dalam kehidupannya, sehingga bila dia mengikutnya, apa yang dia tinggalkan pada saat itu, apa yang dia pikirkan pada saat itu akan diselesaikan oleh Allah dengan cara Allah sendiri. Ini menarik untuk kita renungkan, untuk kita pelajari bersama Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bisa memberi diri kita kepada Tuhan, kita bisa diberkati Tuhan kalau kita memberi sepenuhnya diri kita untuk dipakai oleh Tuhan, dan kita menunjukkan bagaimana ketaatan kita. Kita mau berkata, Tuhan ini saya mau mengikut-Mu, saya mau melakukan kehendak-Mu. Saya membayar konsekuensi. Saya membayar harga yang Tuhan percayakan. Harga yang dibayar oleh Abraham adalah meninggalkan keluarganya. Meninggalkan, saya katakan tadi, ada pada zona nyamannya. Ini yang dibayar oleh Abraham. Karena dia tahu bahwa itu tidak seberapa yang dia miliki pada saat itu. Tetapi yang terpenting, yang paling berharga adalah mengikut panggilan Tuhan. Menjadi pembelajaran kita semua, menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu saya dan saudara-saudara sekalian. Mari kita melihat ketaatan Abraham, ternyata kita bisa diberkati, kita bisa mengalami penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan ketika kita taat mengikut panggilannya, ketika kita taat merespon apa yang menjadi panggilan Allah dalam kehidupan kita. Suatu kisah, seorang nelayan pada waktu itu mungkin sekitaran bulan Juni. Jadi sementara angin kencang, kemudian ada salah seorang bapak yang sudah mempersiapkan jaring, di situasinya sudah mulai sore. Lalu tiba-tiba nelayan-nelayan, teman-teman mereka dari pantai itu sudah naik di kampung. Lalu dia berkata, sudah tidak usah mempersiapkan jaring kita, karena di laut sementara hujan keras, lalu ombak sangat mengerikan, sangat menakutkan. Bayangkan mereka, gelombang itu sangat tinggi, mereka yang biasa di laut merasa ketakutan. Tetapi apa yang Bapak ini sampaikan, dia berkata bahwa saya akan menyelesaikan jaring saya ini, lalu saya akan mencoba melihat di pantai itu, apakah bisa saya masuk. Lalu dengan bergegas dia menyelesaikan, dia sampai di pantai, lalu dalam perjalanan bertemu dengan beberapa keluarga di jalan, lalu dengan dia melarangnya untuk masuk di laut. Dia berkata bahwa jangan, ini berbahaya. Tetapi Bapak ini memiliki tekad yang kuat, sebab di rumah harus menutupi kebutuhan keluarganya. Lalu dalam hatinya sepanjang sudah mau mendapatkan pantai itu, dia dalam hatinya dia sementara berdoa, Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kecemasan daripada masyarakat pada saat ini. Engkau tahu juga Tuhan apa yang sedang saya alami, apa yang keluarga saya alami. Ternyata Bapak Ibu, keluarga daripada Bapak ini, istrinya sedang stroke berat di rumah. Lalu pada waktu yang sama, anaknya akan diwisuda dan membutuhkan dana dan penghasilan. Salah satu-satunya sumber penghasilannya adalah di laut, mencari ikan. Dengan tekad ini, dengan niat yang besar ini, karena melihat kondisi situasinya pada saat itu, dia memberanikan diri
untuk melanjutkan perjalanan, melanjutkan perjuangannya itu. Walaupun orang berkata, walaupun situasi pada saat itu tidak memungkinkan untuk dia berjalan seperti biasa, tetapi karena niatnya, karena kebutuhannya pada saat itu, dalam perjalanannya dia dalam hati kecil sementara berdoa, Tuhan, saya akan bertanggung jawab kepadamu lewat keluarga saya. Karena kalau Tuhan izinkan saya ada dalam keluarga saya, Tuhan izinkan saya menjadi ayah, saya menjadi kepala keluarga, maka ini adalah bentuk daripada tanggung jawab yang harus saya kerjakan. Sebab hanya pekerjaan sebagai nelayanlah saya bisa lakukan. Dan waktu ini pas saya tidak bisa menolak untuk saya bisa bertanggung jawab, karena saya merasa bahwa saat ini adalah waktu yang sangat mendadak. Waktu yang tidak bisa saya tunda, karena saya mau berkata bahwa saya bertanggung jawab kepada Engkau lewat keluarga saya. Maka dengan iman, walaupun banyak orang meragukan, walaupun banyak tantangan kelihatan terjadi di depan, tetapi saya mau menyerahkan hidup saya kepada-Mu. Saya tidak mau melihat apa yang terjadi di belakang. Saya hanya mau memandang kepada Engkau yang memberi saya kepercayaan dalam pekerjaan saya. Karena saya percaya kalau Engkau mempercayakan pekerjaan ini, Engkau jauh sebelumnya sudah memperlengkapi. Sehingga Bapak itu berjalan dan sampai di tengah, sampai di pantai, dia melihat ternyata cukup kencang. Lalu dengan iman dia berdoa lagi, Tuhan, Engkau tahu pergumulanku. Saya akan menunggu. Dia istirahat di situ sejenak. Lalu dalam hatinya sementara terus berdoa, dan terakhir dia berkata, saya sudah berdoa kepada Tuhan, dan kalau Tuhan menghendaki, saya akan masuk dalam perahu saya. Lalu dengan rasa semangat mengingat istri dan anaknya, lalu dia masuk di dalam perahu. Di dalam perahu dia dalam doa dan pujian, dia sementara berdoa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sementara berdoa, apapun yang terjadi di dalam kehidupannya, Allah yang lebih besar. Dan tanpa disadari, walaupun di tengah gelombang, walaupun di tengah arus yang kencang, sepanjang hari itu dia bisa melakukan pekerjaannya. Dan hasilnya lumayan memuaskan, walaupun tidak seperti biasanya. Lalu Bapak ini kembali ke darat sampai di kampung. Dan orang-orang melihatnya bahwa ternyata apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh sang Bapak ini, walaupun kelihatan sangat nekat. Orang datang berkata, mengapa sangat nekat seperti ini? Lalu Bapak ini menjawab, karena saya percaya Allah saya yang lebih besar daripada segala tantangan yang ada di hadapan saya. Kalau saya tidak melakukan apa yang menjadi bagian saya, maka saya tidak tahu Allah ingin memberkati saya bagaimana. Karena hanya nelayan yang bisa saya tahu. Dan waktu terus berjalan. Bapak ini bersama dengan sang istri dan sang anak terus mengalami pertolongan Tuhan. Terus mengalami berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan akhirnya anaknya yang sudah di semester akhir telah menyelesaikan pendidikannya, dan dia memiliki istri juga sudah bisa dimasukkan ke dalam rumah sakit. Dan segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan Yesus yang disampaikan. Itu adalah bukti daripada imannya. Dia berkata bahwa iman saya bisa kerjakan. Iman saya pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Karena saya tahu di dalam hati saya ada Tuhan, dan dalam setiap perjalanan hidup saya, Tuhan Yesus menyertai. Kita bisa melihat dari sini, kita belajar, ternyata iman adalah melangkah, iman adalah berjalan. Jangan kita bilang kita beriman, lalu kita seperti kalau Bapak tadi itu, dia beriman kepada Tuhan akan memberikan dia berkat, lalu dia hanya duduk termenung, lalu dia hanya berpikir bagaimana caranya akan mendapat uang, dan sampai habis waktu itu hanya begitu saja, tidak akan ada penghasilan. Tetapi karena dia berkata bahwa iman saya harus saya tunjukkan dengan perbuatan, dengan aktivitas yang harus saya lakukan semampu saya dengan pertolongan daripada Tuhan, maka dia bisa memperlihatkan bahwa inilah iman yang sesungguhnya, karena Tuhan bisa bekerja di atas apa yang bisa kita kerjakan. Ternyata
ketika kita ingin diberkati, rahasia yang pertama adalah kita taat mengikuti apa yang Tuhan mau. Lalu rahasia yang kedua adalah kita seperti Abraham. Walaupun tidak tahu, walaupun tidak ada bayangan kehidupan yang akan datang menurut penglihatannya, tetapi Abraham melangkah dengan iman. Yang di ayatnya yang ke-6 dan ayat 7, di sana dikatakan bahwa ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah. Dan dari sini kita melihat bahwa ternyata walaupun di tengah-tengah pemikiran Abraham apa yang sedang terjadi, apa yang sedang ia alami, tetapi dia terus berjalan, dia terus melangkah. Situasi itu tidak membuat dia berhenti. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan kepada saya? Kok sampai saat ini saya sudah berjalan, saya sudah mengikut dengan ketaatanku ini, sudah meninggalkan segala sesuatu kehidupan saya. Tetapi kok sampai di sini Tuhan tidak menunjukkan apa yang menjadi tujuan Tuhan. Tetapi ternyata bukti daripada iman Abraham, dia bisa berjalan dengan penuh ketaatan, berjalan dalam iman sebab dia tahu bahwa Allah yang memanggilnya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti daripada segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani pasal 11 ayat 1. Ini ditunjukkan oleh Abraham, ini diperlihatkan oleh Abraham dalam menunjukkan bahwa inilah orang yang diberkati, inilah rahasianya supaya kita diberkati, kita bisa berjalan sekalipun kita tidak bisa melihat realitas hidup ini, tetapi kita bisa melihat rencana Allah yang jauh ke depan. Sebab rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Sehingga Abraham kita mengetahui bersama dalam sepanjang kehidupannya, walaupun ada berbagai macam suka duka yang dialami, tetapi dia tetap dalam kontrol Tuhan. Dia tetap dalam pengawasan Tuhan, menikmati seluruh kehidupan yang amat menyenangkan di hadapan Tuhan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah ketika kita ingin diberkati, kita harus ikut seperti Abraham, taat kepada Allah. Kita harus seperti Abraham, berjalan dengan iman. Yang terakhir adalah kita harus tahu bersyukur. Kunci daripada kita hidup diberkati, kita harus mampu bersyukur. Apa yang ditunjukkan oleh Abraham? Ayat 7 bagian B dikatakan bahwa maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Dan bagian ini menjelaskan bahwa Abraham karena dalam sepanjang perjalanannya itu dia tahu bahwa Allah yang menunjukkan jalan, dia tahu bahwa Allah yang terus menyertai, maka dia mau berkata bahwa Tuhan, saya mau mengembalikan segala kemuliaan-Mu, saya mau bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memelihara saya walaupun dari awal saya tidak pernah mengerti bagaimana rencana Tuhan. Dari awal saya tidak pernah mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan, apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk memanggil saya. Tetapi sampai hari ini saya mau berkata bahwa Engkau Allah yang layak dimuliakan. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Sehingga dia membangun mezbah di situ. Segala sesuatu disadari itu semua daripada Allah. Karena itu dia bersyukur mengembalikan segala sesuatu dalam kehidupannya kepada Allah dengan cara dimanapun dia pergi, dimanapun dia berada, di situ ada mezbah untuk memuliakan Tuhan. Ini sangat-sangat memberitahu kepada kita bahwa kalau kita ingin bersyukur, kita hidup kalau kita ingin diberkati, kita harus hidup dalam ucapan syukur. Kita harus hidup dalam penyertaan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan kita bisa menunjukkan ketaatan kita kepada Tuhan. Firman Tuhan saat ini, seperti yang dialami oleh seorang bapak tadi, nelayan tadi itu, dia bisa menunjukkan kepada Tuhan
terhadap panggilan imannya. Dia bisa mempertahankan bahwa iman saya ini betul karena Allah yang saya percaya ini Allah yang berkuasa. Dan dia bisa melihat kemuliaan dalam kehidupannya, kemuliaan daripada Tuhan Yesus. Istri dan anaknya mendapat jawaban daripada Allah. Karena itu perlu menjadi perhatian bagi kita semua. Kita sebagai orang percaya, kita sebagai orang yang ada di dalam Tuhan Yesus, maka marilah kita hidup berjalan dengan kehendak Tuhan. Marilah kita taat di dalamnya, sehingga apapun yang menjadi kesulitan kita, sekalipun saat ini ada dalam masa pandemi, sekalipun saat ini masih dalam pergumulan bersama, tetapi kalau Allah bisa menyertai Abraham, kalau Allah bisa memberkati Abraham, masakan Allah tidak akan menyatakan penyertaannya bagi saya dan bagi Bapak Ibu sekalian. Ini keyakinan penuh yang harus kita miliki. Tetapi yang terpenting adalah kita tahu bahwa kita harus taat kepada Tuhan. Kita tahu bahwa kita harus berjalan menurut kehendaknya, karena dia menyertai kita, dan kita harus tahu mengembalikan ucapan syukur kepada Allah. Karena kita tahu bahwa segala yang kita punya, segala yang kita miliki, termasuk hidup kita, itu berasal daripada Tuhan. Karena itu firman Tuhan pada saat ini sangat-sangat memberkati saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Hiduplah dalam ketaatan dan melangkahlah bersama dengan Tuhan Yesus. Melangkah dalam iman, melangkah dengan penuh keyakinan, dan mengucap syukurlah senantiasa sebagaimana firman Tuhan. Karena mengucap syukur itulah yang dikehendaki oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Terpujilah nama Tuhan Yesus, terpuji firman-Nya. Amin.